Selamat datang dan ikuti saya. Saya memiliki Realme P3 Lite dan saya akan membahas unboxing, melihat sekilas perangkat ini, serta spesifikasinya. Oke, jadi mari kita langsung mulai. Saya harus memotong 2 segel di sini. Nah, sudah terbuka. Buat jadi nyata. Oke. Sekarang mereka benar-benar mewujudkannya dengan menyertakan casing di dalam kotak, kabel, dan juga ejektor. Sekarang saya harus mulai menunjukkan bahwa Anda tahu kabel ada di dalam kotak, mengingat ada beberapa produsen sampah seperti lihat Sony yang bahkan tidak menyertakan kabel di dalam kotak lagi. Rupanya itu sekarang juga termasuk sampah elektronik. Saya tidak sabar menunggu Anda membeli perangkat yang tidak ada di dalam kotaknya. Bagaimanapun kabel tipe A ke tipe C. Dan kemudian di sini kita mendapatkan perangkat itu sendiri. Geser keluar. Dan wah, itu gerombolan yang besar. Motor getarnya, wow. Suaranya keras dan benar-benar buruk. Aduh, pokoknya selain motor getar itu yang entah kenapa dengan bodohnya mereka memutuskan untuk benar-benar memperkenalkan perangkat ini kepada Anda saat pertama kali dinyalakan dan memberikan kesan buruk di awal. Selain itu, perangkatnya sepertinya tidak terlalu buruk. Jadi kita punya layar 6,67 inci dengan resolusi 1604 piksel x 720. Sayangnya ini hanya layar LCD, tetapi untungnya berjalan pada 120 bingkai per detik. Dan aduh, perangkat ini agak lambat. Oke, resolusi rendah itu terlihat jelas di sini. Lingkaran ini terlihat agak kabur. Baiklah, saya akan melakukan pengaturan cepat di sini. Sekarang kita sedang melihat Android 15, jadi itu cukup bagus. Sekarang, izinkan saya mencoba untuk menyelesaikannya sebentar lagi, dengan sedikit lebih banyak waktu dan perhatian yang cermat. Itu dia. Jadi, sekarang setelah perangkatnya terpasang, kita benar-benar dapat merasakannya. Jadi pada layar beranda, setidaknya tanpa aplikasi yang terpasang, semuanya berjalan cukup lancar. Halaman Google agak bermasalah di sini, tetapi sekarang tampaknya berfungsi dengan baik. Jadi setelah memuat semuanya seharusnya berjalan relatif lancar. Sekarang ini adalah perangkat kelas budget, maksudnya ini benar-benar sedekat mungkin dengan kategori budget tanpa harus mengorbankan segalanya. Jadi harganya di sini di tempat saya sekitar $125 Amerika Serikat sudah termasuk pajak. Jadi ini harga yang cukup masuk akal untuk sesuatu yang sudah menggunakan layar 120 frame per detik. Kita juga mendapatkan sensor utama 50 megapiksel dan ya, itu satu-satunya sensor yang kita dapatkan di bagian belakang. Setidaknya yang ini palsu dan yang ini adalah lampu flash kita. Jadi mereka mencoba menipu kamu dengan membuatnya terlihat seperti ada lebih banyak kamera di belakang, padahal itu benar-benar omong kosong. Hanya ada satu kamera 50 megapiksel. Dan di bagian depan kita punya, kalau aku bisa menemukan informasinya, kamera 5 megapiksel. Oke, sekarang dengan ternyata perekamannya di Full HD, jadi tidak benar-benar disebutkan frame rate-nya. Saya mendapatkan informasi dari Euro.com.pl. Itu adalah toko online yang berasal dari Polandia. Entah mengapa saya mungkin harus mencarinya secara resmi dan lebih mendalam. Itu dia Realme P3. Itu dia. India. Tidak yakin apakah versi di India akan berbeda dalam hal apapun. Kadang-kadang hanya ada sedikit perbedaan pada perangkat. Jadi mari kita lihat, kita punya kecepatan pengisian daya 45 watt yang cukup bagus,
Baterai 6000 mAh juga cukup baik. Jadi itu berarti kita punya baterai silikon karbon di sini. Salut untuk itu. Prosesor Dimensity 6300 yang merupakan prosesor kelas bawah, ketahanan terhadap guncangan multigrade IP64. Maksud saya ini plastik, ayolah. Mode ultra volume 3000 atau 3300%. Wow. Dan aduh, saya benci sekali ini. Ayolah. Setidaknya mereka tidak mengiklankannya di kotaknya seperti beberapa produsen tolol lainnya. Jadi di situs web mereka setidaknya mereka mengiklankan bahwa perangkat ini memiliki RAM 18 GB. Sekarang mereka menyebutnya RAM dinamis dan penyimpanan sebesar 128 GB. Nah, yang mereka maksud dengan RAM dinamis adalah itu berarti perangkat ini hadir dengan 6 GB RAM dan 12 GB penyimpanan yang diubah menjadi RAM. Jadi dengan logika itu, kamu tidak punya 128 GB penyimpanan, kamu punya 116 GB penyimpanan dan 18 GB RAM. Tapi, kamu tahu, sepertinya matematika bukan keahlian mereka di sana. Jadi memang ada sebagian penyimpanan yang diubah menjadi RAM. Sekarang saya tidak tahu kenapa mereka melakukan ini. Insight adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan saya promosikan. Fakta bahwa perangkat ini memiliki 6 GB RAM di kisaran harga ini, saya harus bilang itu sudah bagus. Saya sama sekali tidak ada masalah dengan 6 GB RAM. Bahkan perangkat yang harganya 3 atau 4 kali lipat lebih mahal kadang-kadang hanya punya RAM sebanyak ini. Jadi itu sudah angka yang cukup baik. Kamu tidak perlu menaikkannya secara artifisial. Bersyukurlah kamu punya 6. Ayolah. Jadi, iya, bagaimanapun juga, ini adalah perangkat yang cukup layak di atas kertas, mungkin memang sedikit lambat, jelas bukan perangkat yang sangat bertenaga, tapi ada keunggulan yang bagus, yaitu menggunakan MediaTek 6300 yang merupakan prosesor dengan konsumsi daya yang relatif rendah, dan dengan baterai 6000 mAh yang besar, perangkat ini seharusnya punya daya tahan baterai yang baik. Selain itu, harganya benar-benar hanya sebagian kecil dari sesuatu seperti Samsung S25 dan perangkat ini mengisi daya lebih cepat yaitu 45 watt. Ini S25 yang kecil itu, kamu tahu. Yang mengklaim sebagai flagship namun performanya buruk dan pada dasarnya mengorbankan hal-hal seperti pengisian daya cepat, gelombang milimeter, dan beberapa fitur lain yang biasanya kamu harapkan dari perangkat flagship. Padahal versi yang lebih besar dari perangkat ini, yang juga disebut flagship dari lini yang sama, justru menawarkan fitur-fitur tersebut. Jadi perangkat ini, secara harfiah dibanderol sekitar $125. Menawarkan pengisian daya yang jauh lebih cepat daripada perangkat saya, yang hanya 25 watt, sungguh menyedihkan Samsung, sebaiknya kamu bersembunyi di bawah batu dan jangan pernah keluar lagi. Jadi jujur saja, untuk ponsel kelas budget ini tampak seperti pilihan yang solid jika itu yang kamu cari. Sekarang saya akan benar-benar jujur, perangkat seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang saya cari, jadi saya pribadi lebih suka mengeluarkan sedikit lebih banyak uang dan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih cepat dari ini, serta menawarkan fitur-fitur spesifik yang saya butuhkan di sebuah ponsel. Alasan saya menyebutkan itu adalah karena bahkan di kelas bawah, biasanya ada ponsel yang mencoba menonjol dalam hal-hal tertentu. Sebagai contoh, ponsel ini memiliki refresh rate 120 frame per detik. Itu adalah refresh rate yang bagus untuk ponsel di kisaran harga ini. Memiliki baterai besar 6000 mAh, sekali lagi ini adalah nilai plus lainnya. Terkadang Anda bisa saja mengorbankan salah satu dari hal-hal ini, misalnya seperti refresh rate tinggi atau mungkin baterai 6000 mAh atau pengisian daya 45 watt, jadi Anda akan mendapatkan baterai yang lebih kecil atau pengisian daya yang lebih lambat, tapi misalnya mendapatkan layar AMOLED, jadi semuanya benar-benar tergantung pada apa yang Anda cari. Saya adalah tipe orang yang suka ponsel saya cepat, pengisian dayanya juga cepat yang membuat saya bertanya-tanya kenapa saya malah memilih S25. Tapi bagaimanapun juga saya juga menginginkan itu. Dan di dunia yang sempurna, saya ingin perangkat saya bisa mengisi daya dengan cepat, tapi saya juga suka tampilan layarnya bagus, jadi saya akan mencari layar AMOLED atau OLED dengan refresh rate tinggi. Sayangnya, di sini kita hanya punya LCD, yang sebenarnya bukan tipe perangkat yang saya cari.
Kalau bicara soal perangkat yang akan saya pilih, mengingat saya sudah punya satu ponsel dalam pikiran, itu adalah CMF Phone Nothing 2 Pro. Itu perangkat yang harganya ya 2 kali lipat lebih mahal, dan saya tidak akan berputar-putar soal itu di sini. Harganya akan jauh lebih mahal, sekitar $100 lebih mahal dari ini. Tapi kalau kamu melihat perangkat kelas bawah, misalnya dari harga $100 ke $200, itu sebenarnya bukan lonjakan yang terlalu besar dalam skema besar perangkat. Soalnya ada perangkat yang harganya bisa sampai $1.800. Itu harga yang gila untuk sebuah ponsel, dan saya sendiri tidak akan pernah benar-benar merekomendasikan menghabiskan uang sebanyak itu. Tapi kalau kamu mempertimbangkan fakta bahwa flagship normal saja harganya sekitar $1.000, jadi dari $100 ke $200, itu bukan lonjakan yang terlalu besar, setidaknya begitu cara saya menyikapinya. Jadi dengan begitu, CMF Phone tampaknya jauh lebih baik, seperti yang bisa kamu harapkan dari harga yang lebih tinggi. Dan jujur saja, untuk harga $200, perangkat ini benar-benar menawarkan performa di atas kelas harganya. Kita bicara soal perangkat ini bisa bersaing dengan perangkat di kisaran harga $500. Jadi, kalau kamu mencari perangkat yang layak atau bahkan bagus di harga sekitar $200, ini bisa jadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Ini ponsel yang luar biasa, tapi seperti yang saya bilang, kalau kamu tidak masalah dengan layar yang bukan AMOLED atau OLED, ponsel ini tetap menawarkan paket yang cukup menarik seperti baterai besar dan refresh rate 120 Hz, ditambah kecepatan pengisian daya yang cepat. Itu semua jadi nilai jual yang sangat baik. Dan ada satu lagi yang mungkin sering diabaikan orang, tapi menurut saya layak disebut di kisaran harga ini. Adalah jack headphone. Jadi perangkat ini dilengkapi dengan jack headphone di bagian bawah. Kalau kamu mau, kamu bisa menggunakan headphone berkabel yang kamu punya dan menikmatinya. Mengingat kamu mungkin sedang mencari perangkat kelas bawah seperti ini, kemungkinan besar kamu akan menemukan nilai lebih dari fitur ini. Tapi bagaimanapun juga, semoga informasi ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.